Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Salama SPD selaku Kepala SD Negeri Bengawan Kidul. Yang saya hormati pula Bapak Ibu SD Negeri Bengawan Kidul. Yang pertama dan yang paling utama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa berkumpul di ruang kelas 5 guna mengikuti kegiatan pengimbasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, ya. Ini sebagai salah satu program dari program bergerak angkatan 7 di Kota Semarang. Yang kedua, sholat salam tentunya marilah kita hadirkan kepada junjungan kita, beritahuan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua yang ada di sini akan mendapatkan syafaat dari beliau di yang akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena panjenengan semua sudah meluangkan waktu dan juga tenaga untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Semoga apa yang kita sampaikan atau kita bahas pada siang hari ini bisa memberikan dampak yang baik untuk sekolah kita. Langsung saja nih Bapak Ibu, nanti di sini saya akan mengimbaskan beberapa hal yang sudah saya pelajari di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, sebenarnya apa itu budaya positif? Budaya positif itu merupakan sebuah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ya, di sini kata kuncinya adalah berpihak pada murid. Nah, tujuannya apa? Agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab. Artinya, semua kegiatan atau program yang kita susun, yang kita laksanakan itu harapannya selalu berpihak pada murid. Nah, ada beberapa aturan di sini ya terkait dengan budaya positif, pastinya berhubungan dengan yang namanya disiplin positif. Nah, disiplin sendiri adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Ya, jadi biar mereka patuh, biar mereka taat seperti itu. Tetapi kita sering menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Biasanya seperti itu, istilahnya misalkan datang terlambat, ada konsekuensinya apa, hukumannya apa. Kalau misalkan hari Senin tidak membawa topi, konsekuensinya misalkan harus berdiri di sebelah paling kanan pada barisan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, itu salah satu contoh penerapan disiplin. Nah, kemudian disiplin ini akan menjadi lebih baik kalau ada tambahan kata positif di belakangnya. Nah, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Nah, jadi besok terlambatnya tak hukum ini loh. Nah, ancaman-ancaman seperti itu, kemudian hukuman-hukuman secara fisik mungkin lebih baik mulai kita kurangi. Ya. Nah, dalam prakteknya perilaku komunikasi efektif ini antara guru dan murid ini yang perlu kita kembangkan. Jadi ada komunikasi yang baik antara bapak ibu dengan murid. Nah, selanjutnya penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi yang mereka lakukan. Contoh, misalkan ada anak ketika hari Senin datang terlambat saat upacara. Konsekuensinya apa? Harus berdiri di sebelah kanan. Tidak membawa topi juga sama, harus berdiri di sebelah kanan. Nah, lama-kelamaan dengan adanya seperti itu, mereka akan memahami sebuah konsekuensi. Oh, aku ini ternyata hukumannya ini. Oh, aku ini konsekuensinya seperti ini. Jadi itu akan mulai terbangun di hati anak-anak. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Ini kita bisa setuju atau tidak, boleh setuju, boleh tidak. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Nah, tentunya ini bisa menjadi sebuah pro dan kontra. Tentunya ada yang setuju, ada juga yang tidak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, ini juga dapat mendisiplinkan anak. Jadi misalkan
ngonek misalnya rame hukumannya membaca buku, misalkan seperti itu, harus membersihkan halaman sekolah atau piket. Nah itu contoh pemberian hukuman. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kayak ini biasanya di kelas-kelas bawah. Wani maju atau bener dapat smile stiker itu atau dapat bintang itu di TK biasanya juga ada di tanggal itu contoh penghargaan. Nah dalam menerapkan disiplin, entah itu disiplin positif, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Jadi ini posisi yang diambil seorang guru ataupun juga orang tua. Jadi tidak hanya guru saja, orang tua juga bisa. Yang pertama yaitu penghukum ya Bapak Ibu. Jadi seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu berarti yang secara lisan gitu. Kalau fisik sudah jelas ya. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya adalah nada suaranya tinggi, kemudian bahasa tubuhnya istilahnya kayak misalkan nunjuk-nunjuk, matanya melotot, kemudian sambil mengucapkan kata-kata yang sekiranya susah untuk diterima hati, seperti itu. Nah, ternyata dari posisi kontrol penghukum ini hasilnya apa? Kemungkinan murid itu akan menjadi marah, mendendam, punya rasa dendam dan bersifat agresif. Mungkin ketika dulu kita SD dapat hukuman apa dari bapak ibu guru kita, sampai sekarang akan keingat terus. Jadi kontrol beda. Nah, itu salah satunya seperti itu. Ada mendendamnya juga. Ini sama, pernah saya alami ketika di SMA itu dibandingkan dengan salah satu murid teman saya yang namanya Lasiman, hampir sama dengan saya, jago matematika. Koyok kayu Lasiman pinter matematika gini. Nah sampai sekarang itu masih keingat saya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, kemudian bersalah atau rendah diri. Misalkan murid kita tampil di depan Aulia misalkan, gerakannya tidak bagus gini. Nah, setelah selesai itu saya menyampaikan ke Aulia harusnya pakai gini, seperti ini, jadinya harus bagus gini. Walaupun menyampaikannya itu pelan, halus, tetapi itu akan membuat anak menjadi merasa bersalah. Nah, dampaknya apa nanti? Murid akan merasa bersalah, agak minder, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, di sini guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi berarti ajakan, dirayu, didik, seperti itu. Nah, dulu ini pernah saya lakukan peran ini ya. Ketika di SD swasta, saya dekat sama anak-anak, tetapi ada suatu kejadian yang membuat saya menjaga jarak. Ketika ada satu anak yang manggil saya itu kuakule. Setelah itu, kok manggil seperti ini? Akhirnya saat itu saya sadar bahwa posisi kontrol sebagai teman itu kadang memang ada positifnya. Nah, hal negatifnya seperti itu. Ada istilahnya dalam hal ini kayak semacam kekurangan ajaran dari murid ke gurunya. Akhirnya dari situ mau tidak mau saya harus menjaga jarak dengan anak atau siswa, seperti itu. Ciri-cirinya ya sama, ramah, akrab, bercanda dan lain sebagainya. Tetapi ini sisi negatifnya yaitu murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Kadang tanpa hadirnya seorang guru tersebut, misalkan di kelas ini anak-anak sudah kasih contoh sama saya kayak kontennya dulu, tapi ketika saya tidak berangkat misalkan, mulai luar biasa, seperti itu. Kemudian ada posisi yang keempat yaitu memantau. Memantau itu kan artinya ngawasi ya Bapak Ibu. Nah, ciri-cirinya seperti ini, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Biasanya pemantau ini paham dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Ketika anak nanti melanggar, akan
sampaikan, oh aturannya setelah kaya apa, kamu sudah melanggar apa, konsekuensinya seperti apa, seperti itu Bapak Ibu. Hasilnya apa? Muridnya juga akan merasa bersalah. Nah, ini yang terakhir, ini posisi kontrol sebagai manajer. Ini adalah posisi paling ideal yang kita harapkan. Untuk menuju sini memang perlu belajar, perlu pengalaman, sehingga bisa menuju ke posisi manajer ini. Nah, posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ketika ada dua anak misalkan bertengkar, berantem, jadi kita tidak langsung menghakimi salah tidak, tapi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Namanya segitiga restitusi. Nanti akan saya kenalkan di sini. Ya, cirinya adalah ada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, kemudian mendekat ke murid. Nah, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahannya. Nah, tentunya dengan bimbingan dari guru. Nah, Bapak Ibu, ada sedikit paradigma yang perlu kita rubah. Ini ada kegiatan yang namanya cobalah buka. Kita anggap panjenengan punya teman sebelah. Nah, ini panjenengan ini di sini sebagai A, kemudian B ini temannya panjenengan yang ada sebelah panjenengan. Bisa membayangkan nanti. Yang pertama, jenengan nyobek sebuah kertas, kemudian tulis benda yang panjenengan anggap berharga di situ. Misalkan anak saya, atau HP, atau laptop, atau uang dan seterusnya. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan buatlah sebuah kepala yang kuat. Ditaruh tangan sebelah kanan. Kemudian pertahankan sekuat tenaga. Anggap itu hal yang berharga buat panjenengan. Jangan sampai orang lain itu memiliki, istilahnya seperti itu. Kemudian teman Bapak Ibu yang sebelahnya itu akan mencoba dengan segala cara untuk mengambil barang berharganya panjenengan tadi. Caranya bagaimana yo? Untuk membujuk, boleh merayu, boleh ngasih uang, boleh menghardik, boleh memukul, boleh, pokoknya segala cara. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Apakah panjenengan mau melepaskan atau membuka genggaman panjenengan atau akan tetap tertutup? Kemungkinannya kan ada dua. Satu, tetap akan tertutup, ada panjenengan semua akan mempertahankan yang panjenengan yakini itu. Kemudian yang kedua, karena ada pengaruh dari teman Bapak Ibu semua, ada kemungkinan akan terbuka. Nah, inti dari sini adalah sebenarnya posisi kontrol itu atau yang memegang kendali atas diri kita itu adalah diri kita sendiri. Ngapain? Kita mau mempertahankan atau kita terpengaruh dari pihak luar, seperti itu. Nah, ada sebuah teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi gitu Bapak Ibu. Yang pertama, guru dapat mengontrol murid. Kalau misalkan kita sebagai guru, berarti pemerintah Kota Semarang mengontrol kita. Nah, pada kenyataannya sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid kita, dan kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain atau misalkan Kota Semarang seperti itu. Kita hari Senin pakai kaki, hari Selasa pakai batik, hari Rabu pakai putih. Sebenarnya kan kita dipaksa untuk pakai itu. Kenapa kita tetap mau melakukan? Karena kita memang mengizinkan untuk mau dikontrol. Tentunya ada motivasi di balik itu, misalkan karena memang tuntutan pekerjaan dan seterusnya. Anak misalkan dihukum yang tidak pakai topi berdiri di sebelah kanan. Nah, sebenarnya kalau mereka mau berontak, mau lari, bisa kan? Tetapi dia mau mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh bapak ibunya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kritik akan membuat orang bersalah dapat memakan karakter. Jadi kritik-kritik yang istilahnya membuat orang merasa bersalah itu akan memakan karakter. Itu anggapan yang kurang pas. Justru mungkin akan ada timbul rasa minder,
akan timbul rasa tidak percaya diri dan seterusnya. Kemudian ilusi yang berikutnya yaitu orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Kadang kita yang sebagai orang tua ya, maksa anak, misalkan Iwan dan Nara pulang dari yang ngomong, terus pokoknya lebih turun karena kamu tidak duduk siang. Nah, padahal mereka kan punya keinginan yang lain, punya rencana yang lain, pengen ini, pengen itu dan seterusnya. Nah, sebenarnya kita sebagai orang tua tidak boleh memaksakan hak kepada orang lain, entah itu pada anak kita, kepada guru, kepada murid kita, seperti itu. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi orang melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Motivasi itu berarti ada tujuan, ada alasannya. Nah, Diana Gosen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline, ada 3 motivasi perilaku manusia. Disebutkan bahwa yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contoh misalnya kita sebagai guru hari Senin pakai baju kaki, Selasa batik dan seterusnya. Mau tidak mau kan kita menggunakan itu. Motivasinya apa? Biar tidak dapat hukuman, misalnya seperti itu dari pemerintah Kota Semarang. Kemudian kita mengerjakan SKP harian, aslinya ya kesel, tapi karena daripada nanti dipotong PPP ini dan seterusnya, akhirnya mau tidak mau kita harus membuat seperti itu. Jadi untuk menghindari sebuah ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, contoh misalkan kita membuat aktivitas harian, harapannya biar PPP itu ada ya. Kemudian misalkan anak dari 5 menit ke depan dia dapat bintang, dia dapat smile seperti itu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang pertama, yang kedua ini merupakan motivasi yang timbul dari eksternal, dari luar, bukan dari dirinya sendiri atau motivasi internal. Sedangkan yang bawah ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Pasti mereka pengen, aku pengen jadi orang apa ya, aku pengen dihargai ya, dan seterusnya. Nah, ini merupakan motivasi internal seperti itu. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini kita harus mengubah persepsi kita. Misalkan seperti ini, Bapak Ibu. Kebutuhan masing-masing orang itu sama. Nah, pada teori kontrol itu kita harus memahamkan diri kita bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Bukan saya dengan usaha beda, dengan beda, Bu Endang beda. Antara guru dengan anak, hubungannya juga berbeda. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama. Misalkan kita melihat jam. Apa yang saya lihat dengan yang dilihat Bu Berda, dengan Bu Endang, pasti memiliki gambaran yang berbeda. Entah itu yang dilihat warna kuningnya atau jarum panjangnya atau jarum lainnya, pasti setiap orang memiliki sudut pandang masing-masing. Kemudian kadang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, mempengaruhi seperti itu. Nah, yang perlu kita rubah yaitu kita harus berusaha untuk memahami pandangan orang lain. Oh, ternyata beda punya pemandangan seperti ini, Bu Wiwi seperti ini, Mas Adi seperti ini, Mas Dana seperti ini, Bu Endang dan Bu Salama seperti ini. Jadi kita harus mau berusaha untuk memahami pandangan orang lain. Kemudian berikutnya perilaku buruk, ya, perilaku buruk itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Padahal kenyataannya semua perilaku itu memiliki tujuan. Misalkan ada anak yang berantem, si A maupun si B, ternyata setelah selidiki, si A itu mempertahankan harga diri karena bapaknya diejek, misalkan orang tuanya, ibunya diejek, terus akhirnya dia mukul. Pasti ada alasannya, ada tujuannya, biar dia tidak diejek lagi, misalkan seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, pada kenyataannya yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa mengontrol orang lain.
Kalau mereka mau, itu karena mereka mengizinkan. Pemaksaan itu ada pada saat rujukan gagal. Jadi kalau kita sudah mengajak, merangkul, membujuk, sudah nggak bisa harus mentok, terus jengkel akhirnya dipaksa seperti itu. Nah, yang perlu kita rubah adalah kita bisa melakukan sebuah kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, misalkan anak saya minta main, Pak main begini, padahal dia tidak bubuk siang. Ya sudah, Bapak kasih kesempatan main ya 5 menit, setelah main nanti bubuk ya. Jadi ada semacam pilihan-pilihan. Misalkan tidak boleh minum es, dia pengen apa, diganti dengan susu atau dengan apa. Jadi kita berikan alternatif. Nah, kemudian yang terakhir ada model berpikirnya itu masih menang kalah. Terus pokoknya aku yang paling pintar, kayak kudu kalah kalau aku. Nah, seperti itu. Jangan, kita rubah model berpikirnya menjadi menang-menang. Artinya kita cari solusi bareng-bareng yang bisa diambil manfaatnya untuk bersama. Nah, ini istilah dalam disiplin yang pertama yang sering kita lakukan ada yang namanya hukuman. Nah, hukuman ini sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, anak-anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Misalkan anak-anak terlambat, kita belum membuat sebuah kesepakatan, kita siapin jengkel, dihukum misalkan. Nah, sifatnya seperti itu, tiba-tiba. Nah, kemudian hukuman itu bersifat satu arah dari guru saja, dari pihak guru yang memberikan. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui sebuah kesepakatan. Jadi belum ada kesepakatan sebelumnya, makanya langsung dihukum seperti itu. Nah, belum ada pengarahan dari pihak guru baik sebelum dan sesudahnya. Nah, ini selanjutnya hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Kemudian murid atau anak ini disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Hukumannya misalnya bisa fisik, bisa omongan yang kurang enak untuk diterima. Itu gambaran mengenai hukuman. Kemudian ada yang kedua yaitu konsekuensi. Nah, kalau hukuman tadi tidak terencana, konsekuensi ini adalah sudah terencana dan sudah disepakati. Jadi misalkan di tahun ajaran baru masuk pertama, ada sebuah kesepakatan. Misal kalau berangkat doanya di luar. Kemudian kalau misalkan tidak tiket, harus mengganti tiket yang lain. Jadi ada kesepakatan di awal. Dan sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Misalkan kalau misalkan waktu upacara atau tidak memakai topi, kan konsekuensinya sudah jelas, harus berdiri di sebelah kanan. Itu sudah disampaikan. Nah, pada konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi jangka waktunya pendek. Jadi misalkan satu kata ya cuma sekedar itu saja, setelah itu selesai. Nah, yang terakhir ini ada istilah baru yang namanya restitusi. Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, tetap diterima sama teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, mereka tetap dapat bimbingan. Caranya biar bisa diterima dalam kelas tersebut atau dalam kelompok, tetapi ketika kembali mereka jauh lebih kuat, artinya lebih memahami, lebih pintar, lebih istilahnya mendapatkan ilmu yang lebih. Nah, ini tahapan dari restitusi itu ada 3 yang biasa dikenal dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Saya kasih contoh, misalkan murid saya Riko sama Reza itu di lapangan main bola. Karena sesuatu akhirnya si Reza bajunya kancingnya sampai lepas karena ditarik sama si Riko, berantem lah. Nah,
Untuk menghadapi kasus tersebut, maka bisa kita terapkan ini tahapan-tahapannya. Kita panggil mereka. Yang pertama, kita stabilkan identitasnya ini. Bagaimana caranya? Kita sampaikan ke mereka bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu manusiawi. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita stabilkan dulu identitas dari anak tersebut, dan tidak down, biar tidak minder. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada cerita setiap orang pernah melakukan itu kok. Pak Mas dulu juga sama seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ketika melakukan sesuatu kok, misalkan si Reza mukul si Riko karena kakinya dilepaskan sampai lepas gitu ya. Kita berikan pernyataan, dan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa kok sampai mukul si Riko? Nah, tapi dia punya alasan. Kamu Pak, nanti baju saya digeret sampai lepas kok Pak. Nah, saya sampai kelihatan kaos dalamnya. Dan saya bagaimana nanti sampai di rumah nanti dimarahin ibu saya. Nah, pasti punya alasan. Nah, kemudian si Reza itu kan memukul si Riko. Nah, kita berikan pilihan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan Reza butuhnya apa kamu? Ya, saya butuhnya kantinnya bisa dipasang kembali Pak. Dan kenapa kamu harus memukul? Kira-kira ada pilihan alternatif lain tidak untuk menyelesaikan itu? Nah, misalkan lapor ke gurunya, lapor ke guru tiketnya saat itu. Jadi kita berikan pilihan-pilihan yang lebih efektif daripada misalkan memukul tadi. Nah, kemudian setelah itu kita tanyakan keyakinan. Ada yang namanya keyakinan kelas. Sekarang istilahnya keyakinan kelas. Kalau itu mungkin peraturan ya, aturan-aturan kelas seperti itu. Nah, di kelas itu kan kita punya keyakinan yang kamu lakukan tadi itu melanggar keyakinan kelas apa semacam itu. Jadi kita kembalikan ke ke kelas kita, keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas itu. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Misalkan Riko. Nah, kamu bentuk tanggung jawabnya bagaimana? Karena diminta Reza untuk pasang kancing ya, mau tidak mau dia kan harus bisa jahit, istilahnya seperti itu, contoh lah istilahnya gitu. Nah, bicara nih, misalkan kita berikan alternatif, kamu belajar sama ibunya Jamin yang orang tuanya penjahit itu. Nah, terus akhirnya nanti si Riko belajar dengan ibunya Damai, kemudian belajar menjahit terus bisa bener kancing dari si Reza tadi. Nah, itulah yang dimaksud dengan kembali dengan yang lebih kuat tadi. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kita taburkan dulu, kemudian kita berikan alternatif pilihan, kemudian dia bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara menjahit bajunya si Reza. Nah, dari situ ada keterampilan tambahan, dia bisa menjahit yang kemungkinan tidak dikuasai oleh teman yang lainnya. Seperti itu. Jadi ada nilai positif yang diambil dari anak yang salah tadi. Nah, ada yang namanya keyakinan kelas, ya Bapak Ibu, atau biasa kita menyebutnya sebagai peraturan kelas. Nah, sebenarnya keyakinan kelas itu apa? Nah, kita bisa menjawab dari dua pertanyaan ini. Yang pertama, mengapa kita perlu memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat berkendara motor? Kira-kira apa? Pasti jawabannya biar apa kira? Biar aman, biar selamat. Kalau misalkan sudah kecelakaan, kita juga tidak terlalu lukanya dalam, misalnya seperti itu. Jadi ada keselamatan di sana. Kemudian, mengapa kita perlu memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke kelas, misalkan seperti itu? Biar apa ya? Biar kita sehat, selain seperti itu, biar tidak gampang terkena atau tertular COVID. Nah,
nilai-nilai keselamatan, untuk keselamatan kita, untuk kesehatan kita. Nah, inilah yang disebut dengan sebuah keyakinan. Jadi dalam hatinya anak itu timbul sebuah keyakinan. Oh, nek aku nang duwe iki aku selamat ning dalan. Orang was-was nek ana Pak Polisi. Seperti itu. Ketika nanti saya pakai masker, saya tidak gampang tertular batuk atau terkena COVID dan seterusnya. Nah, itu ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Nah, keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kebajikan universal, jadi diakui semuanya. Wong agamanya Islam, agamanya Kristen, Hindu, Buddha dan seterusnya, pasti akan sepakat bahwa helm itu akan menyelamatkan kita saat berkendara. Orang Jawa, orang Tionghoa, orang Batak dan sebagainya pasti juga akan sepakat itu. Jadi tidak ada sekat itu, latar belakang agama, budaya, suku dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Artinya bisa diterima oleh siapa saja. Nah, ini merupakan contoh keyakinan kelas yang ada di kelas kita, ya, kelas saya. Nah, ini Bapak Ibu, anak-anak itu saya minta untuk membuat keyakinan masing-masing, ditempel seperti ini. Kemudian kita istilahnya kita rangkum untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Misalkan ini, datang ke sekolah 10 menit sebelum jam masuk dibunyikan. Kemudian saat berdoa harus tertib. Mau mengikuti kegiatan ice breaking atau games dengan semangat, orang santai-santai gitu. Kemudian mengembalikan barang sesuai dengan tempatnya, tidak boleh mengejek teman atau orang tua, dan seterusnya. Sampai terakhir ini menutup speaker setelah selesai memakai. Jadi ini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam sesi ini. Untuk selanjutnya ini ada sesi umpan balik atau refleksi yang nanti bisa saya gunakan untuk istilahnya kayak mengevaluasi diri saya. Nah, kalau misalkan nanti ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan dalam forum ini. Kemudian setelah itu nanti saya akan membagikan kuesioner ya, yang tidak perlu diberikan. Yang bisa panjenengan tuliskan. Nanti yang pertama yaitu menuliskan hal-hal baik dari presentasi yang dilakukan oleh PGB. Misalkan dari paparan tadi, hal baik apa yang jenengan peroleh gitu ya. Misalkan tentang keyakinan kelas, tentang posisi kontrol atau tentang apa seperti itu. Kemudian tuliskan hal-hal yang perlu ditambah atau dikurangi. Nah, kira-kira apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dikurangi, seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan atau boten? Beda? Nggih, Pak. Apakah dampak dari kegiatan radio disiplin positif ya? Itu dampaknya ke depan itu apakah bisa diterapkan di masyarakat? Sebab saya melihat di lingkungan itu dengan anak sadar dengan adanya konsekuensi. Jadi kita melihatnya ke depan, jangan sekarang ya, ke depan. Contoh anak itu nanti SMA contoh, dia melakukan tindakan naik motor menabrak orang contoh. Itu kebanyakan anak itu lari karena tahu bagi konsekuensinya bakal ganti rugi atau dipukuli. Nah, ya. Terus ada lagi kemarin kasus orang tua ditabrak, ditolongi. Nah itu kok malah nyalahke, kowe sing mandi kok sing nolong. Malah nyalahke sing nolongi. Ya. Nah dan itu banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu tuh di lingkungan saat ini masyarakat ya. Nah itu makanya pertanyaan saya, apakah dampak hal positif ini berkembang, apakah bisa sampai nanti ke depannya? Ya. Oke, terima kasih Pak Danang, luar biasa sekali ini pertanyaannya. Yang pertama, mungkin yang panjenengan masuk tadi langkah-langkah restitusi tadi ya Pak ya. Nah, itu yang pertama, ketika restitusi itu diterapkan di sekolah, ya di sebuah lembaga,
Jadi harus ada sebuah komunitas, entah itu sekolah atau masyarakat itu misalkan lingkup RT, lingkup RW yang sudah memiliki kesepakatan. Nah, misalkan kalau sekolah kita tidak ada masalah ya. Sekarang kita kembali ke masyarakat, misalkan di lingkup RT. Nah, di lingkup RT itu kan ada misalkan pertemuan. Nah, di pertemuan itu nanti mungkin bisa disosialisasikan. Insya Allah warga yang ada di RT di situ pasti akan paham dengan apa yang panjenengan maksud dan mungkin bisa dijalankan. Tetapi kalau pelakunya, saya di luar RT itu, misalkan RT sini RT 1, karena RT 2 melakukan pelanggaran. Nah, RT 2 itu kan tidak mendapatkan tentang restitusi tadi. Kalau pelakunya atau korbannya itu dalam satu RT, satu wilayah yang sudah mendapatkan sosialisasi seperti tadi, saya yakin bisa diterapkan. Tapi kalau sudah di luar lingkup itu, ya mungkin agak susah karena mereka tidak punya gambaran seperti itu. Misalkan panjenengan di lingkup RT sudah oke, nggak ada masalah. Terus tiba-tiba jenengan keluar naik motor, nggak sengaja mungkin nabrak di area Pembaruan Kidul sini atau area Jasem yang tidak kenal jenengan. Mereka kan tidak paham restitusi ini, teman. Nah, akhirnya mereka mungkin kalau karena jenengan dianggap salah, akhirnya dipukuli atau bagaimana. Jadi penerapan segitiga restitusi ini bisa ketika sebuah komunitas atau satu lingkungan itu sudah paham atau mendapatkan pengetahuan tentang ini. Tetapi kalau itu diterapkan di luar yang belum mendapatkan ini, kemungkinan besar belum bisa. Seperti itu. Maksud saya itu tentang anaknya. Anak itu dari kecil diajari tentang disiplin positif ya. Nah, setelah besar kita tidak tahu mungkin keadaan ekonomi atau keadaan apa ya. Nah, berapa dia ganti dia langsung berpikir, oh aku berarti ganti rupiah kita akeh. Ini karena keadaan ekonomi atau akhirnya dia memutuskan itu kebanyakan lari ya, anak SMA. Anak SMP, SMA itu bisa dikatakan 75% itu pasti lari. Nah, itu. Ya. Kembali lagi ada yang namanya motivasi internal tadi, Pak. Ketika sebuah peraturan kebiasaan nanti akan membentuk karakter atau ketika sudah istilahnya benar-benar pertanam dalam diri seseorang nanti akan menjadi budaya. Jadi kalau misalkan dari kecil sampai SMA penerapannya itu dan awalnya itu sudah baik, bahkan anak itu sudah memiliki motivasi dari internalnya, saya yakin tidak akan lari dari tanggung jawab. Tapi kalau misalkan dalam penerapannya itu istilahnya ngawalnya dan tidak bisa maksimal dan akhirnya anak-anak tidak memiliki motivasi internal, ya kemungkinan besar juga sama seperti itu. Jadi kuncinya sebenarnya adalah satu, kebiasaan kita, kemudian dua, kita ngawal istilahnya noto anak ini dari kecil sampai SMA tadi. Kemudian yang ketiga juga pengaruh dari keluarga tadi, Pak. Jadi sebenarnya kembali lagi pada motivasi internal yang dimiliki dari anak tersebut. Coba Pak Danan. Ya, cukup jelas tapi masih Tergantung dengan tadi. lingkungan. Iya. Kuncinya di situ, lingkungan sama diri anaknya tadi. Begitu. Iya, internal dan eksternal tadi. Penerapannya itu supaya matang itu kan masih bagaimana ke anaknya. Yang pertama memang perlu adanya kolaborasi antara orang tua dengan anak dan juga masyarakat di sekitar situ. Kalau kebiasaan itu sudah membudaya, saya yakin sudah punya karakter yang baik, istilahnya itu pasti akan bertanggung jawab. Begitu, mungkin teman yang lain? Iya, Bu Indah. Ini yang kaitannya dengan tadi kesepakatan kelas ya. Ya. Kesepakatan kelas dalam memberikan hukuman. Nah, saya pengalaman mengajar di SD di kelas bawah kan memang baru tahun ini. Itu saya menemukan keunikan kelas bawah. Kesepakatan sudah kita buat, kita bentuk bahwa kalau ada anak yang katakanlah satu contoh ngomong asal iso itu
lagi sama apa ya, istighfar Bu 50 kali seperti itu ya. Setelah itu dibahas kesepakatan, kemudian kita laksanakan. Muncul satu itu ya, intinya malah anak itu malah merasa senang ketika mendapatkan hukuman seperti itu. Akhirnya mereka berbondong-bondong, Bu saya biar istighfar. Terus saya mikirnya nih, kesepakatan yang saya buat itu kok malah membuat dia malah kepingin melakukan kesalahan. Nah ini berarti kesepakatan ini bisa kita coba dievaluasi untuk diganti dengan yang sifatnya biar anak malah menjadi jeda minimal, kok malah kesannya lomba-lomba untuk dihukum. Saya coba, saya ganti, saya bawa keluar, kemudian dengan saya beri baris berbaris. Sama juga, malah kepingin salah semua, biar nanti disuruh baris di luar. Saya akhirnya kan ini kesepakatan apa yang saya pilih. Itu yang saya temukan dari mungkin Pak Lasmita yang sudah sering mendapatkan istilahnya pengalaman atau katakanlah dengan adanya CGP ini banyak ilmu, jadi bisa memberikan referensi bagi saya. Terima kasih. Terima kasih Benda. Nah, ini lebih aplikatif ya, penerapan yang sudah berlaku di kelas ya. Saya yakin setiap kelas sudah ada keyakinan kelas ya, mungkin istilahnya saja yang berbeda. Nah, menyikapi tadi, satu memang anak SD itu masih bedanya masih anak-anak ya. Dunia mereka itu masih bermain, itu yang perlu kita pahami dalam psikologi perkembangannya seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk menerapkan sebuah keyakinan kelas atau peraturan harus ada konsistensi ya. Misalkan anak saya minta jajan nggak dikasih, pokoknya urung sinau orang itu nonton TV. Tapi karena akhirnya suatu saat dia belum belajar mau nonton TV, akhirnya karena tidak dituruti nangis ya Bu, karena saya idam sakit akhirnya yowes kayak gitu. Nah itu tidak konsisten, itu contohnya cara seperti itu. Nah yang pertama itu memang harus konsisten. Yang kedua, ada yang namanya keyakinan kelas, tapi kita juga punya keyakinan sekolah atau aturan sekolah. Ketika keyakinan kelas itu kan masih lingkup kelas saja ya Bu, berlaku di sekelas saya, di kelas yang beda, kelas yang beda. Nah, ketika penerapan keyakinan kelas itu istilahnya sudah kurang efektif, berarti perlu di-upgrade, boleh di-upgrade. Jadi tidak sekali jadi itu diterapkan selama 1 tahun pelajaran misalnya gitu. Di tengah jalan misalkan kok dirasa sudah tidak efektif lagi, boleh nanti kita revisi. Nah, kemudian kalau misalkan di kelas itu sudah tidak efektif, kita merasa misalkan agak kewalahan, boleh kita tingkatkan. Jadi ketika ada permasalahan itu harus diselesaikan dengan gurunya dulu di kelas, jangan kemana-mana dulu. Kemudian kalau misalkan dengan guru kelas tidak bisa ada solusi, kita tingkatkan, kita komunikasi dengan teman sejawat. Pak ini. Nah itu dinulingkan dulu. Tahapannya seperti itu. Ketika teman sejawat sudah tidak bisa memberikan solusi lagi, tingkatkan lagi ke kepala sekolah. Nah setelah misalkan dari kepala sekolah nggak bisa, baru kita ajak kolaborasi dengan orang tua seperti itu. Jadi untuk anak-anak seperti itu Bu, jadi tetap istilahnya kita harus konsisten, satu itu. Kemudian yang kedua, kalau memang misalkan dari keyakinan kelas itu sudah tidak efektif, monggo itu nanti bisa dicarikan alternatif lain. Misalkan kita ajak diskusi di ruang guru. Ketika kita menyelesaikan permasalahan itu di kelas dengan di ruang guru, dengan di ruang kepala sekolah, itu sudah beda. Nah, jadi ada tingkatan-tingkatan seperti itu beda. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Sedikit ini yang maksud saya, gimana caranya anak itu istilahnya jera bukan di agama tapi dulu cuma senang. Oh, itu. Sebenarnya ini menyadarkan ke anak bahwa ini hukuman nak gitu. Ya. Yang pertama itu ada sebuah gerakan yang namanya gerakan sekolah menyenangkan.
Jadi di dalam kelas itu dibuat sesuatu yang hidup, yang membuat anak itu istilahnya penasaran, tertarik. Misalnya dia itu berkenaan karo sekolah. Ada kegiatan misalkan ada SBK, ada kegiatan games di tengah situ. Kemudian ada permainan-permainan ketika di pelajaran atau di halaman. Kan saya sering seperti itu loh, Bu. Nah, ketika mau dan mau pasti akan tertarik di situ. Aku iso main, aku iso istilahnya main SBK. Nah, tanggapi anak itu sukanya apa? Ketika dia pengen sebagian besar pengen mau ikut game, oh berarti ini bisa jadi kelemahan mereka. Konsekuensinya diganti atau keyakinan kelasnya. Nanti kalau misalkan melanggar ini, konsekuensinya tidak boleh ikut main games permainan. Dan itu pasti diingat betul. Jadi pengen main game, pengen belahan, tapi lagi itu nah itu mesti jadi pikirannya anak. Nah tentu jadi dibuat kelasnya ini dibuat semenarik mungkin, se-enjoy mungkin bagi anak. Setelah itu nanti bisa dijadikan sebuah cara biar anak itu jelas seperti itu. Kalau misalnya kita main musik jelas tidak mungkin, ngomong dengan yang istilahnya tidak baik itu juga tidak mungkin. Jadi kita cari solusi yang baik. Mungkin begitu kan? Kita cari alternatifnya seperti ini. Oke Pak Dana? Mungkin bisa menambahi. Kalau saya memilih, saya menerapkan cara menghukum anak itu menggunakan menyanyi. Tetapi menyanyi ini saya kategorikan. Contoh perilaku sing ngomong gini, on baris 5 menit atau 5 detik, 25 lah. Nah, yang kelas itu nanti saya beri hukuman mungkin hanya menyanyi. Terus penting nyanyi, atau dengan sikap yang bagaimana sering nyanyi. Tapi ada lagi kategori hukuman sing berat. Contoh udah sebenarnya contoh ngomong saru atau mengganggu temannya, lah itu saya kategorikan berat. Itu saya beri hukuman menyanyi dengan sikap yang sempurna, dengan sikap jam atau sesuai dengan iringan lagunya sing gembira yang mungkin bisa sambil menari atau lagu nasional yang sikap tegar seperti itu. Dan itu saya terapkan anak itu juga juga lakunya juga itu karena menjadi tontonan nyanyi gomik itu anak menjadi tegar. Ya, ini seperti itu tanggung dari saya. Terima kasih Pak Dana. Jadi sebenarnya kalau misalkan dana seperti itu bisa kita panggil 4 mata Bu. Jadi kalau misalkan di kelas sing melanggar orang akeh dudukan, mereka senang memang. Tapi ketika kita panggil sendiri 4 mata, kita berikan masukan-masukan sendiri, misalkan tidak apa-apa dibawa ke ruang guru misalkan seperti itu. Nah, pasti akan ada efek jerah di sana. Beda di situ. Tapi kalau misalkan 3 orang wis memang disengaja dihukum istighfar, ono bolone kok. Tapi ketika kita panggil sendirian, itu pasti ada istilahnya rasa ya tadi mungkin merasa bersalah, kemudian ono kakok isi seperti itu. Apalagi kalau misalkan sudah melibatkan kepala sekolah, nah itu juga akan kena lagi. Tapi yang paling penting ada tahapan 3 tadi Pak, menstabilkan identitas. Jadi kita tidak menyalahkan secara langsung biar mentalnya tidak down. Kemudian kita beri alternatif. Kemudian yang ketiga kita buat anak ini jadi lebih kuat, artinya menguasai hal tertentu. Misalkan kayak tadi Pak Dana, sisi positifnya apa? Dia hafal lagu-lagu misalkan nasional, itu sudah sisi positifnya. Tapi tahapan pertama misalkan ini ya, sebenarnya Pak Dana tidak menyalahkan kamu, semua orang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, tahapan itu yang penting. Kemudian misalnya tadi tidak tertibnya main bulan dan kekencangan sampai kemana lah itu. Menurut saya misalkan Pak. Jadi ada tahapan 3 ini kalau bisa diterapkan semua. Jadi tidak hanya sekedar kayak hukuman dan konsekuensi saja, gitu. Mungkin yang lainnya, Ibu? Ya, sebenarnya jenis hukuman itu ada peningkatan pencapaian anak. Iya. Jadi anak itu
jadi lebih sadar. Kemudian ketika mendapatkan istilahnya konsekuensinya itu ada nilai yang lebih yang diperoleh anak tersebut. Artinya pembentukan mental. Ya, maafkan. Bimon, yang lainnya beda, sampun? Beda, ya? Oke, baik Bapak Ibu, mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat buat panjenengan semua, dan tentunya anak-anak kita bisa berkembang lebih baik, memiliki karakter yang lebih baik. Saya akhiri nih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.